ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah masjid atau jamaah DKM Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap karyawan dan segenap jajaran manajemen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama menjatuhkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat salam semoga curahkan Allah kepada junjungan kita, kedua kita, panutan kita, junjungan kedua dan panutan kaum muslimin sepanjang masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, tabi'in serta kepada kaum muslimin yang istiqomah mengikuti jejak risalahnya, menapaki jalan dakwahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah yang dipikulkan kepada saya untuk disampaikan kepada saya, kepada kita semua, yaitu bincang-bincang seputar permasalahan fikih saum atau fikih puasa. Sebetulnya bahasan ini adalah bahasan yang lumayan panjang. Jadi apabila kita memiliki waktu hanya 1 jam saja, sebetulnya tidak cukup untuk kita bahas tentang fikih puasa. Namun demikian, bisa kita ambil beberapa poin bahasan dari bahasan-bahasan tentang fikih puasa itu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi atau tidak mengurangi keutamaan. Mudah-mudahan. Ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya para ulama fikih ketika mereka membahas tentang ibadah saum, pada literatur fikih mereka biasa membagi-bagi bahasan fikih saum kepada beberapa poin. Yang pertama, biasanya mereka mengawali bahasanya dengan menuliskan dan menjelaskan tentang definisi, yaitu pengertian tentang saum. Selanjutnya, biasanya yang disampaikan oleh mereka yaitu bahasan tentang arkan atau rukun-rukun saum, arkan siyam. Dan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah adab dan etika, kemudian hukum meninggalkan ibadah puasa dan konsekuensinya. Nah, dari sekian banyak bahasan yang disajikan oleh para ulama fikih pada literatur fikih mereka itu, paling yang bisa kita angkat pada kesempatan ini hanya 1 atau 2 bahasan. Yang pertama itu tentang definisi, tentang pengertian ibadah saum. Maka kalau para ulama fikih mah, ini di kitab yang saya pegang ini, kitab fikih sunnah Said Sabiq, beliau menuliskan kepada kita, atau misalnya beliau tuliskan kepada kita, yang dimaksud dengan saum itu katanya al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila guru bisamsi ma'aniyah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau definisi dituliskan oleh para ulama fikih, biasanya yang disasar oleh mereka itu adalah standar. Kalau masalah saum ini standar sah saum secara syar'i.
Dia belum menyentuh tentang keutamaan atau belum menyentuh tentang ibadah saum yang utama, maka boleh tuliskan seperti itu. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dan yang membatalkan puasa itu seperti yang disepakati oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada 3. Yang pertama adalah al-aklu, makan, kemudian yang kedua asyurbu, minum, dan yang ketiga adalah al-jimah, berhubungan suami istri. Nah itu dimulai dari sejak masuk waktu subuh atau terbit fajar, tulu'ul fajri ila ghurubi syamsi, berdasarkan ayat di Quran surat Al-Baqarah itu. Nah, disertai dengan niat. Artinya apa? Berdasarkan definisi ini, ketika seseorang melaksanakan ibadah saum, dia penuhi waktunya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dan dia mulakan dengan niat, kemudian dalam proses perjalanan saumnya sepanjang hari itu dia tahan dirinya, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berhubungan suami istri, maka secara syar'i saumnya sah. Hanya saja memang seperti saya sampaikan tadi kepada kita semua, bahwa definisi seperti ini belum menyentuh tentang saum yang utama. Artinya apa? Belum bicara tentang bagaimana seorang yang melaksanakan ibadah saum untuk keutamaan saumnya, dia mesti mengendalikan lisannya. Dia seharusnya bisa mengendalikan lisannya. Kemudian ucapannya, kemudian tingkah polanya atau perilakunya. Belum. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kitab tafsirnya saya lihatin kepada kita ini. Nih, pada kitab ini beliau menambahkan pada definisi yang biasa disampaikan oleh para ulama fikih beberapa kalimat yang menunjukkan pada kesempurnaan ibadah puasa. Kata beliau apa? Bahwa saum itu adalah al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Wa tamamuhu wa kamaluhu bisinabil mahdhurat wa adamil wuqu'i fil muharramat. Ada tambahan itu. Jadi saum adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, 3 tadi itu yang disepakati, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat dan kesempurnaan yang bisa didapat oleh seseorang ketika ia menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal yang dilarang dan menghindarkan diri terperosok pada yang diharamkan. Nah, baru ini kita bicara tentang ibadah saum yang sempurna. Nah, pada definisi ini ada diisyaratkan hal lain sebetulnya. Dan ini sebetulnya menjadi bahasan lain juga oleh dari para ulama fikih. Yaitu tentang apa? Tentang rukun. Rukun apa? Rukun saum. Bahwa rukun saum itu ada terisyaratkan pada definisi ini, yaitu 2. Yang pertama adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, menghadirkan niat. Nah, hanya saja tentang niat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang niat ini sudah jadi pengetahuan kita bersama sebetulnya. Namun demikian perlu kita angkat kembali bahwa niat melaksanakan ibadah puasa itu dijelaskan oleh para ulama harus dilakukan pada malam hari sebelum keesokan harinya kita berpuasa.
Katanya apa? Wala buda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahri Ramadan. Niat itu harus dihadirkan sebelum datangnya waktu subuh pada setiap malamnya dari malam-malam Ramadan. Ada beberapa riwayat yang jadikan dasar pijakan untuk oleh para ulama tentang keharusan menghadirkan niat pada malam hari untuk saum Ramadan ini. Di antaranya ada hadis dari Hafsah radhiyallahu anha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Ashabus Sunan. Kalau Ashabus Sunan itu berarti Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Disampaikan oleh Hafsah, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yujmi as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang belum meniatkan saum sampai terbit fajar, maka pada hari itu tidak ada saum bagi dia. Kemudian pada malam hari itu, niat itu kapan diucapkan? Atau maaf, niat itu kapan dihadirkan, bukan diucapkan. Niat itu kapan dihadirkan? Karena niat adalah amalan hati. Kapan dihadirkan? Para ulama menjelaskan, katanya apa? Wa tasihu fi ayyi juz'in min ajza'il laili. Niat itu bisa saja dihadirkan pada setiap potongan-potongan malam. Maka biasanya orang menghadirkan niat untuk melaksanakan ibadah saum itu dari mulai selesai melaksanakan sholat tarawih dan itu memanjang waktunya sampai dengan terbit atau sebelum terbit fajar, sebelum masuk waktu subuh. Gitu. Jadi terisyaratkan pada definisi itu bahasan yang lain, yaitu tentang rukun saum yang dua itu, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian menghadirkan niat. Selanjutnya tentang ibadah saum ini, siapa sebetulnya yang berkewajiban untuk melaksanakannya? Maka ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijmakan oleh para ulama bahwa yang terbebani untuk melaksanakan ibadah saum itu adalah muslim, kemudian aqil, balik, sahih, mukim, dan apabila perempuan maka harus terbebas dari atau bersih dari haid dan nifas. Masalah muslim, balik, artinya semua kita tahu. Muslim berarti kita tahu bahwa saum ini adalah syariat dan syariat tidak berlaku kecuali kepada muslim. Kemudian dimaksud dengan akil adalah sehat secara akal alias tidak gila. Kemudian balik, dewasa. Laki-laki ditandai dengan mimpi, orang biasa menyebutnya mimpi basah. Kalau perempuan haid. Kemudian sahih, sehat secara fisik alias tidak sakit. Mukim, tinggal di tempat alias tidak dalam keadaan safar. Dan bagi wanita itu mesti bersih dari haid dan nifas. Maka mereka kena taklif ini, berkewajiban melaksanakan ibadah saum. Berkewajiban melaksanakan ibadah saum. Gitu. Kemudian ikhwati fillah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik ya dari bahasan fikih puasa ini yang perlu kita, atau yang penting untuk kita ketahui, yaitu tentang al-fitru wa mustalzamatuhu. Boleh tidak puasa dan konsekuensinya. Artinya apa? Ada beberapa muslim dalam keadaan tertentu dengan kriteria tertentu itu diperbolehkan untuk tidak puasa, hanya saja memang ada konsekuensi. Dan mereka ini ada 3 golongan. Yang pertama adalah man yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihimul fidyah.
Yang pertama adalah man yurakhasu lahu fil fitri wa tajibu alaihi fidyah. Orang yang diperkenankan untuk tidak berpuasa, namun demikian mereka diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, mereka ini adalah asy-syaikhul kabir wal maridul ladzi la yurja bar'uhu, orang tua renta, kemudian orang yang sakit menahun yang tidak mungkin sembuh. Kemudian ada dijelaskan yaitu ashabul amali syaqqa, orang yang terbebani dengan pekerjaan yang sangat berat. Alladzina la yajiduna muttasa'an minar rizqi, yang tidak ada kelapangan bagi untuk mendapatkan rezeki selain daripada usaha itu, usaha yang berat itu. Nah, ini katanya bagi mereka diperkenankan untuk tidak berpuasa, hanya saja mereka diwajibkan membayar fidyah. Dasar pijakannya adalah Al-Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-184 itu. Al-Baqarah ayat yang ke-184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kesanggupan atau tidak mampu untuk menjalankan ibadah saum, maka diharuskan kepadanya membayar fidyah dengan memberi makan kepada seorang miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa yang dimaksud adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah la yastati'ani an yasumahu fayut iman. Yang dimaksud dengan wa alladzina yutiqunahu itu adalah asy-syaikhul kabir. Yang dimaksud asy-syaikhul kabir adalah orang tua yang sudah renta, ya, laki-laki dan perempuan, atau laki-laki dan perempuan. Yang keduanya sudah jelas memang tidak dapat melaksanakan ibadah saum, maka diharuskan kepadanya apa? Fayut iman, maka nakul yaumin miskina, memberi makan setiap harinya seorang miskin. Ini kelompok pertama, ya. Kelompok yang kedua, ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mohon maaf sebelumnya, termasuk pada kelompok wa alal ladzina yutiqunahu, orang yang tidak dapat melaksanakan ibadah, tidak mampu melaksanakan ibadah saum, adalah al-khubla wal murdi. Al-khubla wal murdi, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Idza khafata ala anfusihima wa auladihima, apabila mereka mengkhawatirkan dirinya dan anaknya. Nah, kepada mereka diharuskan membayar fidyah wala qada'a alaihima, dan tidak diharuskan mengqadha. Nah, tentang takaran fidyah, ada banyak riwayat yang menjelaskan tentang takaran fidyah. Hanya saja kalau saya lebih suka kembali kepada takaran yang pasti. Apa yang dimaksud dengan takaran yang pasti? Begini, kadang-kadang ketika orang ditanya tentang berapa saya harus mengeluarkan atau membayar fidyah, ada orang menjawab itu seukuran makan di hari itu. Ini jawaban umum sebetulnya. Namun demikian kalau hemat saya, ini jawaban yang belum pasti. Kenapa? Karena apabila dikatakan seukuran makan kita di hari itu, makan kita yang mana kan gitu? Sahur kita atau buka kita? Sahur kita atau buka kita? Atau sahur dan buka? Dan kualitas makanannya seperti apa? Karena kualitas makanan itu kualitas makanan yang dimakan oleh mereka yang berpuasa itu kan beda-beda. Kemudian apakah termasuk makanan tambahannya? Ya, kalau di kita mungkin ada kolak lah, ada bakwan, ada dan segala macam itu. Maka kalau di total general itu, nih saya jumlahnya menjadi sekian. Nah, oleh karena itu kalau saya lebih suka ketika ditanya tentang takaran fidyah itu kembali kepada takaran yang sudah pasti disebutkan di dalam dalil. Maka di antara dalil yang menyebutkan takaran pasti tentang fidyah itu adalah satu riwayat dari Nafi yang mengatakan annabna Umar su'ila anil mar'atil hamili idza khafat ala waladiha. Ibnu Umar pernah ditanya tentang perempuan yang hamil apabila ia mengkhawatirkan keselamatan anaknya.
Faqala, maka Ibnu Umar menjawab, tuftiru wa tut'imu makana kulli yawmin miskinan muddan min hintah. Maka ia boleh tidak puasa, namun demikian ia harus memberi makan setiap harinya kepada seorang miskin seukuran 1 mud hintah. Nah, 1 mud ini ikhwati fillah, seperti dijelaskan oleh para ulama, ada penjelasan yang tradisional ya. Biasa orang mengatakan 1 mud itu adalah 1 kaupan 2 tangan orang dewasa. Itu 1 mud. Hanya saja ini juga nggak pasti gitu, karena ukuran telapak tangan orang itu berbeda-beda meskipun sama-sama dewasa. Ada yang telapak tangannya besar, ada yang telapak tangannya kecil. Oleh karena itulah para ulama itu memastikan bahwa 1 mud itu adalah 1/1/3 liter ya takaran orang Hijaz dan 2 liter takaran orang Irak gandum. 1/1/3 liter gandum takaran orang Hijaz dan 1/1/3 liter takaran orang Irak. Nah, apakah beras bisa apakah gandum itu bisa diberaskan kayak gitu ya? Karena memenuhi rukun-rukun kias, kalau hemat saya Allah alam bisa. Oleh karena itu takaran fidyah itu kalau menurut riwayat yang saya baca ini adalah ada di kisaran 1/1/3 liter sampai dengan 2 liter beras. Itu. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan takaran yang pasti. Ya, terlepas dari polemik apakah bisa dirupiahkan atau tidak. Yang jelas kalaupun dirupiahkan itu ada di kisaran itu gitu. Nominalnya. Kalau 1 liter beras katakanlah 10.000, berarti kalau 2 liter berarti 20.000. Sebesar itu orang membayar fidyah. Hanya saja dalam membayar fidyah itu ada hal yang harus diperhatikan ya, yaitu tentang kejujuran orang yang hendak membayar fidyah, jujur terhadap dirinya, jujur terhadap syariat, jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kualitas makannya itu seperti apa dia yang tahu. Jangan sampai ia membayar fidyah atau jangan sampai ia memakan makanan yang bagus-bagus, namun demikian ketika ia membayar fidyah, membayar dengan kualitas barang yang tidak bagus. Seperti itu. Nah, ini kelompok pertama, orang yang diperkenankan tidak puasa, namun demikian mereka diwajibkan membayar fidyah. Kemudian kelompok yang kedua, man yurakhasu lahum fil fitri wa yajibu alaihimul qada. Orang yang diperbolehkan atau diberikan